Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 1906041129. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Ekonomi Moneter. Dosen pembimbing yang saya hormati Pak Juanda SIMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari dari pertemuan 8 sampai dengan 15. Pada pertemuan 8 saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan pada pertemuan 9. Pada pertemuan 9 saya mempelajari tentang teori klasik dan teori Keynes tentang suku bunga. Tabungan simpanan menurut teori klasik adalah fungsi tingkat bunga makin tinggi tingkat buka, maka makin tinggi pada keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Maka makin tinggi keinginan, artinya pada tingkat bunga makin tinggi pada keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan berdorong untuk berkonsumsi guna menambah tabungan. Sedangkan bunga adalah harga dari penggunaan atau dapat diartikan sebagai dana yang tersedia untuk pinjamkan atau dana investasi. Merupakan juga tujuan dari tingkat bunga itu sendiri. Yang kedua ada teori Keynes tentang suku bunga. Teori Keynes menyebutkan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Menurut teori ini ada 3 motif mengapa seseorang bersedia untuk memegang uang tunai, yaitu yang pertama motif transaksi, yang kedua berjaga-jaga, yang ketiga spekulasi. 3 motif inilah yang merupakan sumber timbulnya permintaan uang yang diberikan istilah liquidity preference. Pada pertemuan 10 saya mempelajari tentang kebijakan moneter secara teoritis dan praktiknya. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter. Dapat berupa uang beredar, uang primer, kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Praktiknya yang pertama ada fasilitas diskonto, operasi pasar terbuka, dan rasio cadangan wajib. Pada pertemuan 11 saya mempelajari tentang praktik kebijakan moneter dalam negara Islam masa lalu. Menurut Al-Ghazali, uang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Uang merupakan salah satu nikmat Allah SWT dan peran pentingnya di dunia. Prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah SWT. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik sebenarnya. Yang ketiga, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang terakhir, kekayaan harus diputar. Kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor sebaliknya. Permintaan uang turun, maka komoditaslah yang diimpor. Nilai emas maupun perak yang berkembang dalam koin dinar maupun dirham sama dengan nominalnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa penawaran uang yang cukup elastis. Pada pertemuan 12 ada yang pertama valuta asing konvensional, yang kedua valuta asing Islam. Valuta yang biasa yang disebut falas atau dalam bahasa asing yang dikenal foreign exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi keuangan perdagangan internasional dapat dilakukan di pasar valuta asing. Yang kedua ada valuta asing Islam. Dalam valuta asing Islam dapat diibaratkan dengan pertukaran antara emas dan perak. Adapun dalam referensi keuangan syariah didefinisikan sebagai jual beli atau pertukaran mata uang asing dan dengan mata uang yang lain. Jenis-jenis pasar falas atau valuta asing: yang pertama transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga transaksi cureng futeres atau swap, yang keempat transaksi cureng option. Pada pertemuan 13 saya mempelajari tentang konsep neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sistem percatatan pada pembayaran yaitu yang pertama ada debit, yang kedua ada kredit.
Pada pertemuan 14, ada sistem moneter dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja internasional. Yang pertama, pembayaran internasional dilakukan. Yang kedua, pergerakan modal dimodali. Yang ketiga, nilai tukar antar mata uang dilakukan. Yang kedua, ada sistem moneter di Eropa. Pada tahun 1979, negara-negara masyarakat ekonomi Eropa meluncurkan European Monetary System atau EMS untuk yang pertama membentuk stabilitas moneter di Eropa, yang kedua mengkoordinasi kebijakan nilai tukar, yang ketiga membuka jalan bagi serikat moneter di Eropa. Sistem moneter dalam Islam, bahwa kebijakan moneter diambil bank sentral bertujuan untuk mengatasi inflasi, mengontrol nilai tukar mata uang, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dan instrumen moneter dalam Islam. Kebijakan moneter sebenarnya mampu dilakukan tanpa adanya suku bunga. Hal ini dibuktikan dengan adanya pada zaman Rasulullah dan Khulafa Rasyidin. Perekonomian di Jazirah Arab pada masa itu adalah perdagangannya. Pada pertemuan 15, saya mempelajari tentang teori permintaan uang dan teori permintaan uang Keynes. Teori permintaan uang. Nilai uang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nilai internal value money. Yang kedua, external value of money. Terus ada teori permintaan uang Keynes. Secara umum, Keynes menyetujui dua hal, yakni motivasi masyarakat membutuhkan atau memegang uang adalah untuk transaksi atau berjaga-jaga, dan ini tergantung dari pendapatan masyarakat tersebut. Masyarakat juga memiliki motivasi lainnya, yakni untuk kepentingan spekulasi. Spekulasi dengan ini sangat mempengaruhi oleh tingkat bunganya sendiri. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.